Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kesejahteraan Sosial 2C UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hilman Nurul Azkia dengan NIM 092. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah, NIM saya 11200541000105. Perkenalkan, nama saya Riri Rifa Amalia dengan NIM 110. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Saputra, NIM 111 kelas Kesos 2C. Saya Tias Kusumaningrum, NIM 118. Kita langsung mulai saja. Materi pertama akan disampaikan oleh Hilman Nurul Azkia. A. Latar belakang dan tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi. 1. Latar belakang. Dalam konferensi Menteri Pendidikan negara-negara berpenduduk di New Delhi tahun 1996 menyepakati bahwa pendidikan abad 21 harus berperan aktif dalam hal 1. Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. 2. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan sustainable development bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada 3 penguasaan, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagai kelompok MPK diharapkan dapat mengembang misi fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut melalui pengasuhan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pengembangan masyarakat demokratik berkeadaban. Diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan atau profesional berdaya saing secara internasional, warga negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Hilma. Yang kedua, tujuan. Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai pada tujuannya. Yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Yang kedua, menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Yang keempat, mengembangkan sikap demokratif, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Yang keenam, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupan berwarga negara yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme. B. Nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi atau core value pendidikan kewarganegaraan. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang melidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Secara sederhana, nilai adalah kualitas yang melekat pada objek. Sesuatu atau objek tersebut dapat saja bernilai jika dilihat dari sudut kegunaannya secara material, ataupun bernilai dari perspektif motivasi atau kepentingan. Beberapa persoalan dasar yang menyangkut mengenai nilai. Pertama, sudut pandang pertama ini melihat sebuah nilai itu mempunyai hakikat subjektif. Nilai merupakan reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku atau subjek. Kedua, nilai merupakan esensi-esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. Pandangan yang menekankan pada penalaran akal budi melihat nilai ada dalam analisis logos semata, tanpa tergantung ruang dan waktu, hingga kesejarahan yang meliputinya. Ketiga, nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan dalam bahasa Husserli. Biarlah objek yang berbicara kepada subjek. Ini dimaksudkan nilai sesungguhnya terkandung dalam objek itu sendiri yang ditampakkan kepada subjek sehingga subjek dapat menampilkannya di permukaan. Subjek diam, pasif, sementara objeklah yang bersifat. Dalam pandangan Max Keller, terdapat 4 jenis value pada kehidupan manusia. Pertama, nilai sensual. Nilai ada nampak dalam tampilan seperti menyenangkan, bersifat pencitraan. Kedua, nilai hidup seperti kagungan, kemuliaan, dan kesehajaan. Ketiga, nilai kejiwaan atau kerohanian seperti nilai estetis atau keindahan.
nilai benar salah atau moral, dan nilai intrinsik dalam ilmu pengetahuan. Keempat, nilai religius seperti yang suci, sakral, nilai yang terkait dengan keahlian atau pengalaman keagamaan. Dalam konteks pembedaan atas nilai yang bersifat subjektif dan objektif, penulis mengklasifikasikannya sebagai berikut. A. Nilai subjektif, padang dari aspirasi fundamental yang ada pada manusia, dan nilai batin dapat bersifat subjektif, terdapat dalam perkembangan kebenaran, kebajikan, dan nilai subjektif terdiri dari 4. Yang pertama nilai moral, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai estetika, dan yang keempat nilai spiritual. B. Nilai objektif. Nilai-nilai imanen dalam kebudayaan subjektif harus dinyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang lebih nyata dan real. Bentuk nyata inilah yang sering disebut dengan kebudayaan objektif. Di dalam proses pertukaran tersebut, terjadi dialog antara manusia dengan lingkungan sosial dan alam. Nilai-nilai yang direalisasikan secara batin merupakan landasan terhadap perkembangan batin lebih lanjut terus-menerus dalam sarana yang semakin kompleks. Kesimpulan, tujuan diadakannya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini tidak lain karena ingin menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Hal ini jelas seperti yang disebutkan dalam landasan pendidikan kewarganegaraan. Kita tentu tidak ingin masalah-masalah di Indonesia yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan ini kembali terjadi di masa depan. Pastinya kita berharap Indonesia menjadi lebih baik nantinya. Tidak ada lagi masalah sosial seperti kemiskinan dan kualitas pendidikan yang rendah, banyaknya kasus SARA dan korupsi yang merajalela. Pertanyaan dari Zaki Abdillah dengan NIM 131. Yang pertanyaannya adalah, apa contoh konkret atau nyata kita sebagai mahasiswa dalam melaksanakan atau mengamalkan pendidikan kewarganegaraannya? Jawabannya itu, contoh nyatanya itu kita sebagai mahasiswa mengetahui atau pahamkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yoyanda Putri dengan NIM belakang 089. Pertanyaannya adalah, proses apa aja sih yang dilewatin sehingga bisa menjadikan pendidikan kewarganegaraan itu sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian? Jawabannya, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara. Utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif pengembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Faris dengan NIM belakang 099. Pertanyaannya, apa pentingnya dari materi pendidikan kewarganegaraan dan mengapa pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai MPK? Saya akan menjawab, MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan nilai jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ibnu Khois, NIM 095. Pertanyaannya, ada atau tidak legalitas hukum yang membahas tentang materi pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK? Jawabannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.